Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Nurmaimah Tambunan. Di sini saya akan berperan sebagai pemimpin kelompok dalam acara bimbingan kelompok kita yang ketiga kalinya. Oke, sebelumnya saya ingin absen dulu. Yang pertama hadir Rani Lutfia, Desepti, Putri Kairunisa sudah hadir. Rahma Solin juga sudah, Iqmal Lija dan Mulyadi Saputra juga sudah hadir. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para anggota bimbingan kelompok yang bersedia hadir pada hari ini. Selamat datang kepada semuanya. Terima kasih telah mau meluangkan waktunya untuk acara kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu agar acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai pengertian dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah kegiatan di mana ada pemimpin kelompok dan ada anggota kelompok yang sekiranya sekitar 6 sampai 8 orang, di mana dalam kegiatan bimbingan ini kita sama-sama berusaha untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi secara kelompok atau secara bersamaan. Dalam bimbingan kelompok ini kita juga dituntut untuk selalu memiliki bersedia untuk melakukan apa-apa yang telah dianjurkan oleh pemimpin kelompok dan lain sebagainya. Dalam bimbingan kelompok ini kita memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya mengentaskan masalah secara bersama dalam situasi kelompok. Yang kedua, menyelesaikan atau mengungkapkan masalah-masalah sehingga kita mampu mencari solusi yang efektif yang dapat diterapkan bagi kita. Dan pada akhirnya kegiatan bimbingan kelompok ini dapat meningkatkan kemampuan diri kita terhadap resiliensi kita terhadap masalah-masalah yang akan kita hadapi. Baiklah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tahap, yang diantaranya tahap pembentukan sehingga tahap pengakhiran. Dalam tahap-tahap ini diharapkan kepada setiap anggota untuk senantiasa ikut dan berperan dalam kegiatan yang akan kita lakukan ini. Oke, dalam kegiatan bimbingan kelompok juga ada beberapa asas yang sudah sepatutnya dipatuhi oleh pemimpin kelompok maupun anggota kelompok, di mana ada asas kerahasiaan, di mana setiap anggota ataupun pemimpin kelompok menjaga rahasia atas masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap anggota. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana setiap anggota kelompok diharapkan mau secara sukarela menyampaikan apa-apa yang menjadi masalah dia, sehingga tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana diharapkan keterbukaan para anggota secara legowo atau secara tanpa adanya hal-hal yang dapat membuat dia menutup-nutupi masalah yang dia miliki, seperti itu. Dan beberapa asas-asas lainnya yang tentunya teman-teman bisa tanyakan kepada saya jika ada sesuatu yang menjanggal dan ingin teman-teman perjelas, seperti itu. Oke, sebelum kita memulai, tentunya kita juga membutuhkan yang namanya perkenalan. Ada baiknya kita mengenalkan diri kita masing-masing, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, disilahkan kepada teman-teman yang mau berkenalan. Terlebih dahulu silahkan kepada Dea, boleh nih. Baik, terima kasih. Halo, nama saya Dea Septi Pratiwi, saya dari Medan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya boleh nih kepada Putri Kairunisa Lubis. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Kairunisa. Saya berasal dari Cikarang. Terima kasih. Wah, terima kasih Putri. Selanjutnya kepada Hadirani Lutfia, boleh nih pertanyaannya. Baik, hai semua.
Halo Dea, Dea macetnya di Maya aja apa di teman-teman semua juga macet? Hadir macet. Oke, mungkin karena kendala jaringan. Selanjutnya boleh nih Rahma Solin perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Solin. Saya berasal dari Papua Barat. Terima kasih. Wah, baik. Terima kasih kepada Rahma Solin. Selanjutnya nih, kepada Saudari Ikma Halija, perkenalannya. Terima kasih kepada bimbingan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ikma Alija, saya asal dari Pematang Gering. Batu Bara. Oke, dari Batubara ya. Kalau nanti ada bisa open kamera, tolong open kamera ya Ikma. Selanjutnya kepada Saudara Mulyadi, boleh perkenalannya? Mulyadi? Halo Mul. Mulyadi Saputra, boleh perkenalan dirinya? Wah, sepertinya memang ada hambatan, mungkin ada jaringan atau mungkin lagi bising, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mungkin nanti bisa sama-sama kita kenal dia atau kita baca nama dia. Baiklah, selanjutnya kita ada di sini saya akan menjelaskan beberapa hal kegiatan yang akan kita jalani. Pada kegiatan bimbingan kali ini, tema yang akan kita angkat yaitu insecurity. Teman-teman pasti di zaman era digital yang saat ini pasti nggak asing sama yang namanya insecurity. Jadi di sana kita akan membahas beberapa hal pokok seperti faktor-faktornya dan lain-lain sebagainya, di mana saya ingin melihat perspektif dari teman-teman bagaimana itu insecurity. Dan yang selanjutnya, saya ingin bertanya kepada semua anggota, apakah kegiatan bimbingan kelompok kita ini sudah bisa dimulai? Apakah sudah siap semuanya? Siap. Sudah. Oke, terima kasih kepada semuanya. Baiklah, terima kasih. Semuanya sudah siap saya lihat. Dan diharapkan kepada teman-teman, diharapkan untuk open kamera, karena kita akan melakukan kegiatan bimbingan yang tentunya kita harus melihat bagaimana jalannya bimbingan itu. Diharapkan dengan jalannya bimbingan yang lancar, tentunya kita perlu juga membutuhkan teman-teman ini open kamera. Yang kita bahas pada kali ini adalah mengenai insecurities, bagaimana yang saya ketahui insecurity itu sudah banyak menggandrungi anak-anak muda zaman sekarang, apalagi kita yang masih berada dalam kategori umur 17 sampai 25 tahun, pasti tidak jarang yang namanya terkena insecurity. Oke, sebelumnya saya ingin mengetahui perspektif dari teman-teman semua nih. Menurut para audiens atau para anggota kelompok pada kali ini, apa sih insecurity itu? Boleh nih yang mau mengajukan pendapatnya mengenai pengertian atau pemahaman teman-teman mengenai insecurity. Saya. Boleh nih, siapa nih? Bebas nih. Oh, Dea, silakan Dea. Baik, terima kasih pemimpin kelompok. Menurut saya insecurity itu kayak perasaan kurang percaya diri gitu ya. Terima kasih. Oke, benar banget. Insecure itu perasaan kurang percaya diri. Selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Tadi Saudari Rahma, boleh? Insecure itu yaitu perasaan tidak aman dalam dirinya sendiri. Nah, insecure itu bisa terjadi pada diri kita saat kita merasa kekurangan, merasa bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu.
Terima kasih, Bu. Bener banget, merasa tidak aman gitu ya. Terima kasih Saudari Rahma Solin. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai insecurity? Bu. Boleh, silahkan Putri Kairunisa Lubis. Baik. Menurut saya insecure adalah perasaan yang cemas, gelisah, gitu. Tidak percaya diri yang akan membuat seseorang itu menjadi merasa tidak aman, tidak nyaman terhadap dirinya sendiri. Mungkin itu aja. Oke, bener banget. Insecurity, jadi dapat saya simpulkan bahwa insecurity adalah perasaan di mana seseorang itu merasa tidak aman atas apa yang dia rasakan dengan teman-teman sekitarnya. Perasaan-perasaan di mana dia merasa tidak percaya diri dengan apa-apa yang dia miliki, dengan apa-apa yang sudah ada pada dirinya gitu. Jadi seperti merasa kurang dengan apa yang sudah ada pada dirinya gitu. Oke, selanjutnya nih, saya juga mau mengetahui pendapat teman-teman mengenai kenapa sih orang-orang terjangkit yang namanya insecurity? Apa faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang itu bisa mengalami insecurity gitu. Boleh nih, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Hikmah Halijah nih, boleh? Hikmah atau Mulyadi? Ada yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya. Oke, terima kasih Dea. Silahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Nah, menurut saya faktor-faktor yang menyebabkan insecurity itu ya, dia nggak bersyukur sih atas apa yang dia punya sekarang gitu. Jadi ngelihat orang lain berlebihan, dia merasa insecure gitu, nggak percaya diri. Benar banget, nggak bersyukur atas apa yang dia miliki. Selanjutnya nih, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya kenapa orang-orang terjangkit yang namanya insecure. Boleh nih, silakan Putri. Jadi faktor penyebab orang merasa insecure itu ya benar kata seperti dia kurang bersyukur, dia merasa bahwa diri dia tidak ada apa-apanya gitu dibanding orang lain yang lebih dari dia, mungkin dari segi penampilan atau dari segi ekonomi atau dari segi fisik dia sendiri gitu. Mungkin itu aja saya kembalikan. Benar banget, dia merasa tidak cukup akan dirinya, banyak faktor. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan lagi faktor yang menyebabkan seseorang itu terjangkit insecurity? Hikmah Lija gimana, bisa? Mulyadi? Atau Rahma Solin? Oke, jadi saya simpulkan aja langsung ya, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu terjangkit insecurity ada banyak hal, seperti yang dibilang teman-teman tadi. Ada faktor di mana dia merasa tidak bersyukur atas apa-apa yang dia miliki. Tadi Putri Kairunisa juga bilang benar bahwa faktor-faktor orang terjangkit insecurity banyak sekali yang menjadi cabang-cabangnya. Misalnya ada faktor ekonomi yang membuat dia tidak bisa membeli apa yang dia mau seperti teman-temannya, jadi dia kena penyakit yang kena namanya insecurity. Anggota kelompok pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor atau faktor-faktor semalam tadi sudah kita bahas ya. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari perilaku insecure. Kan tentunya pasti ada dampaknya dong bagi psikis kita maupun bagi psikologis kita. Tentunya saya mau dong pendapat dari anggota kelompok ini bagaimana dampak positif dan negatif dari perilaku insecure yang biasa mungkin kita di sini pernah mengalami insecure-nya. Ada yang mau ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan Rahma Solin. Dampak positif insecure itu kan, Bu, bisa jadi kita akan dampak positifnya itu bisa jadi kita akan mengalami yang namanya depresi, stres, terus bahkan bisa jadi akan menyakiti diri kita sendiri. Dan dampak negatifnya itu kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, akan tetapi jadikan itu sebagai
motivasi gitu. Contohnya kayak gini, Bu. Kalau ada kawan kita yang lebih baik gitu kan, Bu, yang lebih bisa, yang lebih bisa dalam segala hal, mempunyai segudang prestasi. Nah, kita jangan merasa insecure. Eh, Tanamkan juga pada diri kita bahwa kita juga bisa seperti dia. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Rahma Solin. Mungkin tadi kebalik ya jawabannya, dampak negatif dulu baru dampak positif. Salah sebutkan ya. Nggak apa-apa. Terima kasih kepada Rahma Solin. Selanjutnya nih, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Uh, Saya. siapa dulu nih? Ikma Halija dulu deh. Boleh nih. Baik, terima Silakan. kasih. Menurut saya kalau dampak negatifnya itu dia kurangnya percaya diri dan ketakutannya itu berlebihan gitu. Seperti contohnya dia takut kalah saing sama yang yang di atas, yang lebih dari dia gitu. Dia pengen dialah yang nomor satunya, dialah yang rajanya gitu. Kalau dampak positifnya tuh itu dia kayak gini, yang dulunya dia nggak pernah merawat dirinya, tapi sekarang dia bisa merawat dirinya gitu. Contohnya tuh dia dulu nggak mau ini kan, dia nggak mau memperbaiki dirinya. Dia suka dirinya tuh yang buruk, tapi sekarang jadi yang lebih. Oke, terima kasih Saudari Ikma. Benar banget tuh dampak positif dan negatif dari insecure tuh. Selanjutnya nih Putri Kairunisa, udah unmute dia. Silahkan Putri Kairunisa. Baik, terima kasih kepada Ibu. Di sini dampak negatif dari insecure ya. Yang pertama itu kita merasa rendah diri. Kita merasa bahwa diri kita itu gak ada apa-apanya gitu dibanding dari orang lain. Orang lain selalu mungkin berprestasi, kita enggak gitu. Jadi kayak ada rasa minder lah gitu. Kemudian dari dampak positif. Di dampak positifnya kita dapat mendorong diri kita menjadi lebih baik atau merubah diri kita menjadi pencapaian baru dalam hidup. Misalnya contoh dari diri saya sendiri gitu, saya insecure dulu dengan orang yang berbadan kurus ya gitu. Nah, jadi saya jadikan insecure itu menjadi acuan bagi saya untuk bisa merubah diri saya menjadi yang saya mau, dan saya bisa gitu dengan itu saya bisa merubah diri saya menjadi lebih baik. Mungkin itu aja, saya kembalikan. Wah, terima kasih Putri Kairunisa Lubis. Benar banget, bisa memotivasi dan juga bisa menjatuhkan diri kita dari perilaku-perilaku insecure tersebut. Selanjutnya nih, Hadirani Lutfia tadi mau menyampaikan pendapatnya. Boleh nih? Ya, baik. Terima kasih kelompok. Nah, jadi dari teman-teman yang lain juga sudah sangat jelas ya. Jadi di sini saya mau menambahkan sedikit aja dari dampak positif insecure. Nah, dampak positifnya nih bagi diri kita, terutama diri saya, dengan rasa insecure itu, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Kemudian dalam hal ini jadi dapat membantu dalam proses perkembangan diri kita menuju yang lebih baik. Kemudian dampak negatifnya tuh apa ya? Iya, kita merasa lebih rendah diri karena melihat orang itu lebih baik, lebih di atas kita. Kemudian dengan adanya rasa insecure itu mungkin kita memiliki rasa ketakutan atau kekhawatiran dalam diri kita. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih, Min Kelompok. Wah, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Boleh, silahkan Saudari Dea. Terima kasih. Nah, menurut saya dampak positif dari insecure itu kelebihan orang lain bisa dijadikan motivasi ya. Untuk kita biar bisa bangkit lagi gitu, bisa seperti mereka. Jadi bisa belajar juga dari mereka apa yang telah dicapai mereka gitu. Jadi bisa jadi pelajaran untuk kita. Dan dampak negatifnya itu ya kita
rugi sih, untuk diri kita sendiri rugi gitu. Kita merasa tidak aman dengan diri kita gitu, nggak nyaman dengan diri kita maupun lingkungan luar gitu kan, apalagi lingkungan luar. Terima kasih. Wah, benar banget nih. Jadi dapat saya simpulkan dampak positif dari perilaku insecure ini, kita lebih termotivasi dengan apa-apa pencapaian orang. Di mana ketika kita melihat bahwa orang-orang tersebut telah mencapai banyak hal, lalu kita merasa, wah, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Gitu. Dan dampak negatifnya juga tidak kalah banyak dan bisa disebutkan lebih banyak, karena dampak negatifnya ini banyak membuat perspektif kita menjadi lebih negatif, misalnya pada diri kita sendiri. Aku kok nggak bisa, ternyata aku selemah ini ya, ternyata aku gini ya, gitu. Atau beberapa hal, ternyata dia privilege-nya lebih banyak ya daripada aku, gitu. Jadi, dari dampak negatif dan positif ini kita bisa banyak menarik kesimpulan bahwa insecure ini juga membutuhkan, pengolahan pikir kita atau pola pikir kita, dalam menghadapi perilaku insecure ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya nih, saya mau bertanya, coba teman-teman ceritakan, pengalaman insecure yang pernah teman-teman rasain dan, gimana, keadaan mental atau perasaan teman-teman ketika mengalami, situasi insecure tersebut. Boleh nih? Ada yang mau menyampaikan? Boleh nih, Putri ke Indonesia, pengalaman insecure mengenai berat badan tadi, boleh disampaikan ulang gimana pengalamannya? Ya, terima kasih. Biasa Jadi survive seperti kan? ini. Jadi seperti ini. Awalnya ketika saya melihat teman-teman ya yang badannya lebih bagus, gitu kan. Saya kan badannya berisi waktu itu ya. Nah, jadi saya sempat nangis juga tuh kan, karena kenapa sih kayak gini gitu. Akhirnya saya mencoba untuk lebih berdamai dengan diri saya sendiri gitu. Saya melihat bagaimana saya bisa merubah diri saya, dan akhirnya sampai di satu titik saya bangkit gitu dari keterpurukan saya yang kemarin, dan saya mencoba untuk mencari tahu nih bagaimana bisa menjadi berat badan yang ideal. Saya mulai dari olahraga, saya jaga pola makan saya gitu, dan akhirnya selama sekitar 8 bulan saya berhasil untuk menurunkan berat badan saya, dan berhasil dengan pencapaian yang sudah saya planningkan dari awal gitu. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Wah, benar banget. Ini bentuk insecure yang menuju ke arah yang positif ya, memotivasi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk menghilangkan rasa insecure yang bertahan. Mungkin kalau kita nggak capai akan bertahan sampai saat ini ya. Nah, boleh nih. Ada lagi yang mau menyampaikan rasa atau pengalaman insecure yang dialaminya? Yang belum survive juga nggak apa-apa. Ada? Oke, tidak ada ya. Saya pribadi juga pernah mengalami. Dea, boleh? Iya, Bu. Oke, silahkan. Saya lebih lihat ke anak-anak zaman sekarang sih ya, seusia kita gitu kan, udah sukses di usia muda. Jadi juga pengen gitu, gimana itu bisa kayak mereka gitu, sukses di usia muda gitu kan. Bisa beli segala macam apapun, apa yang diinginkannya gitu-gitu. Jadi ya mungkin termotivasi aja dari mereka gitu. Gimana ya cara mereka kok bisa kayak gitu gitu. Apa selama ini usaha mereka kok bisa secepat itu gitu. Gitu sih, Bu. Wah, benar banget tuh. Saya pribadi juga pernah yang namanya mengalami insecure. Ketika saya pernah melakukan kegiatan volunteering, di situ saya menemukan ada satu orang, dia itu masih semester 1 atau mahasiswa baru, tapi pengalamannya udah entah kemana-mana. Sebagai duta Euriport, sebagai ini, sebagai itu. Dia padahal masih semester 1. Saya dulu ngapain waktu semester 1? Main. Nongki-nongki gitu. Jadi di situ jadi merasa, wah, ternyata yang kulakuin itu kayak berakhir di situ aja gitu, nggak ada manfaatnya ke depan gitu. Jadi di situ kayak merasa, wah dia hebat ya, ternyata aku nggak. Wah dia bisa memanfaatkan waktunya ketika masih muda, ternyata aku nggak gitu. Jadi
perasaan-perasaan insecure itu memang benar-benar muncul. Di saya pribadi juga ada pernah muncul seperti itu. Mungkin dari pengalaman teman-teman juga ada masalah-masalah insecure. Ada yang mau menyampaikan lagi? Tidak ada? Oke, baiklah, karena tidak ada, jadi dapat saya simpulkan bahwa perilaku insecure atau perasaan insecure itu bisa menggandrungi atau bisa hinggap di siapa aja, mungkin berkala waktu yang lama ataupun dalam jangka waktu yang cepat ataupun tidak. Ada yang membuat dia survive, ada juga yang membuat dia terpuruk. Misalnya, dia tidak terima dengan kondisi kehidupan dia yang seperti ini gitu. Jadi membuat dia merasa, wah aku udah terlanjur gini, berarti aku harus gini gitu. Ada juga yang membuat dia survive. Ternyata kalau dia bisa berubah, kenapa aku nggak bisa berubah gitu. Ada macam-macam pola pikir seseorang dalam menanggapi perilaku insecure tersebut. Jadi dapat kita lihat ketika kita mengalami insecure, upaya apa sih yang dapat kita lakukan agar insecure itu tidak merusak diri kita baik secara fisik maupun mental kita. Ada yang mau menyampaikan pendapat upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perilaku insecure? Ada Saya nih? mau- Oke, silahkan Derani. Terima kasih kepada Ibu Pemimpin Kelompok. Jadi upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi rasa insecure tuh salah satunya berusaha untuk tetap berpikir positif bahwa hidup itu kan ibarat roda. Jadi kalau hari ini kita berada di belakang dengan usahanya kita berpikir positif serta usaha, jadi mungkin kemudian hari kita bisa berada di depan. Kemudian berhenti menyalahkan diri sendiri, melawan pikiran negatif. Kemudian hindari orang-orang yang membuat diri kita merasa insecure. Kemudian lakukan hal yang membuat diri kita sendiri bahagia. Terima kasih, pemimpin kelompok. Wah, terima kasih Hadirani, bener banget nih. Ada banyak hal tips yang dapat kita lakukan. Ada lagi yang mau menyampaikan tips mengatasi rasa insecure nih? Saya, Bu. Silahkan Dea. Jadi menurut saya cara mengatasinya itu yang pertama sih harus bersyukur ya. Dengan apa yang kita punya sekarang harus bersyukur. Tapi dengan kayak gitu ya jangan stuck di situ aja gitu. Apa yang kita insecure kan, kita ngelihat orang lain gimana, dia lebih dari kita. Jadi kan itu motivasi untuk kita gitu, untuk bangkit. Jadi kita bisa lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih. Wah, benar banget tuh tips dari Dea. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Siapa duluan nih? Rahma Solin duluan, silahkan. Nah, upaya yang dilakukan agar kita tidak merasa insecure. Nah, hindari membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Nah, memang kadang kehidupan orang lain kita melihatnya lebih baik daripada kehidupan kita. Tapi dengan membandingkan hidup kita dengan orang lain akan membuat kita merasa semakin insecure. Nah, jadi percayalah setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan kehidupan seseorang itu belum tentu terlihat jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Wah, benar banget tuh. Terima kasih Rahma Solin. Ada lagi yang mau menyampaikan Putri Kairunisa tadi? Iya, Bu. Baik. Upaya kita untuk tidak berlebihan dalam insecure ya. Pertama kita cintai dulu diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, menerima apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan kita, dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat dulu dari segi mana kita insecure, misalnya dari segi fisik. Gitu. Kita harus melihat di bawah kita, misalnya ada orang yang mungkin misalnya matanya buta atau tidak punya tangan, tidak punya kaki, kita bisa bersyukur kita masih mempunyai anggota badan yang lengkap gitu. Kemudian kalau misalnya dari segi ekonomi, kita harus lihat juga masih banyak orang-orang yang ekonominya sangat kurang gitu. Misalnya banyak juga kalau malam-malam kita berjalan gitu di jalanan, kita melihat ada orang-orang yang nanti tidurnya di depan toko kayak gitu.
kita masih bisa makan enak, kita masih tidur nyenyak gitu. Kita harus bisa bersyukur dengan itu gitu. Mungkin itu aja, saya kembalikan. Wah, benar banget tuh. Perbanyak bersyukur dan jangan terlalu sering lihat ke atas, tapi lihat juga yang di bawah kita, seperti itu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ikma Halijah? Saya, Bu. Oke, disilahkan. Nah, caranya itu yang pertama itu kan belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Kalau bukan kita yang mencintai diri kita sendiri, siapa lagi coba ya kan? Benar Lalu sekali. lalu kedua, carilah lingkungan yang dengan suasana positif, hindari yang dari negatif-negatif dan hindari teman yang toksik yang membuat kita menjatuhkan harga diri kita. Itu yang paling menyakitkan itu. Mungkin itu aja saja, Bu. Sekian. Wah, bener banget tuh. Ada lagi Dea nih. Udah, Bu, tadi. Oh, siapa lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Benar banget, ada banyak cara, ada banyak tips yang dapat kita lakukan. Cuman satu yang paling penting, gimana kita benar-benar menerapkan tips yang udah ada. Benar banget kan? Kalaupun kita sudah mempelajari 1000 tips, gimana cara menghindari insecure misalnya, dengan cara bersyukur, dengan cara mencintai diri sendiri, dengan cara lain-lainnya, tetapi kita nggak menerapkan, kita mencoba tetap menyakiti diri kita sendiri, atau tidak menerapkan apa-apa tips yang sudah kita pelajari, itu sama aja bohong. Dan kita benar-benar akan terjebak dengan perilaku insecure tersebut. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai topik kita, mengenai insecurity yang banyak digandrungi oleh para milenial. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman untuk pertanyaan terakhir. Menurut para audiens, insecurity itu baik atau tidak? Lebih banyak baiknya atau buruknya? Boleh nih, kasih pendapatnya satu persatu dan alasannya. Misalnya, menurut saya buruk karena di situ 80% negatifnya dan 20% positifnya gitu. Ada yang mau menyampaikan? Boleh nih, Haderani. Ya, terima kasih Ibu Pemimpin Kelompok. Nah, menurut saya pribadi, 60% untuk positif, 40 untuk negatif. Nah, jadi untuk saya pribadi ya, menurut saya jadi insecure itu saya jadikan pembelajaran untuk saya lebih baik lagi ke depannya. Walaupun negatifnya itu juga berefek sekali ke diri saya sendiri gitu, Bu. Tapi positifnya lebih saya majukan ke depan untuk lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Menko. Benar banget. Boleh nih pendapat dari Hadirani. Ada lagi Rahma Solin nih. Gimana pendapatnya? Putri Ke Indonesia, boleh nih. Bebas. Ini nggak ada benar salah ya, karena kan ini beda orang, beda perspektif gitu. Baik, terima kasih. Menurut saya insecure itu 50% negatif dan 50% positif. Karena di positif juga banyak gitu merubah hidup saya menjadi lebih baik. Nah, negatifnya itu ketika saya belum bisa menerima diri saya, jadi overthinking sendiri gitu. Jadi mungkin itu aja, saya kembalikan. Wah, boleh nih. Ada lagi yang mau menyampaikan? Dea, silahkan. Ya, Bu. Menurut saya sih tergantung pada diri masing-masing ya. Pada setiap orang itu kayaknya beda-beda gitu. Lebih banyak positif atau negatifnya. Tapi menurut saya balance sih antara positif dan negatif itu. Kalau positif itu ya bisa membangkitkan kita gitu kan. Yang di negatifnya ya merasa nggak aman aja gitu. Kalau lagi di lingkungan luar gitu kurang nyaman lah pokoknya. Terima kasih. Ikma Halijah, boleh nih sampaikan pendapatnya?
Atau Rahma Solin duluan nih? Kita nggak ada perspektif benar salah ya, karena setiap orang punya perspektif berbeda. Bu, saya tulis saja bisa, Bu. Soalnya Boleh, jaringan saya ini. boleh, silahkan tulis. Gimana Saudari Hikmah? Mau menyampaikan pendapatnya? Menurut menurut saya sih Bu, buruknya yang terlalu banyak Bu, karena kan ya gimana ya, pasti kalau udah insecure gitu kan otomatis nggak percaya diri terus, gak akan ada untuk jadi yang baik lah. Kebanyakan untuk yang buruknya lah 90% bagi saya Bu. Wah, benar. Gitu, Boleh Bu. juga tuh. Oke, terima kasih Hikmah. Benar banget untuk pendapat teman-teman semua, karena setiap orang itu pasti mempunyai pola pikir yang berbeda dalam menanggapi suatu masalah. Salah satunya bagaimana dia menanggapi suatu perasaan insecure. Ada yang berpendapat bahwa 50-50, ada yang berpendapat lebih besar positif, dan ada yang berpendapat juga lebih besar negatif. Jadi kita tidak menjudge atau mengatakan bahwa si dia salah dan si dia benar. Bahwa semua itu mempunyai, setiap orang itu punya ketahanan atau punya pola pikir yang berbeda-beda. Oke, terima kasih kepada semua. Rahma Solin gimana? Masih mengetik? Bagaimana Rahma? Iya Bu, bentar. Oke, ditunggu ya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita tunggu dulu pendapat dari Saudari Rahma Solin mengenai insecurity ini. Oke, terima kasih Rahma Solin. Di sini Rahma Solin sudah menyampaikan pendapatnya, akan saya bacakan. Kalau saya sendiri, Bu, kebanyakan sisi negatifnya, karena saya sering tidak percaya diri, apalagi ketika melihat orang lain, orang yang pintar berbicara di depan banyak orang gitu. Jadi Rahma Solin berpendapat sisi negatif dari perilaku insecure ini lebih banyak menurut dia daripada sisi positifnya, karena ada beberapa hal yang membuat dia merasa insecure, seperti misalnya orang yang pandai berbicara depan banyak orang gitu ya. Terima kasih untuk pendapat-pendapat semua, kalian keren-keren banget. Kalian memang punya perspektif yang berbeda. Saya senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua, senang bisa sharing-sharing mengenai perasaan insecurity ini. Saya bisa mendapat perspektif baru, mendapat hal-hal baru dari teman-teman yang mungkin kalau saya tidak sharing dengan kalian, saya tidak akan mendapatkannya. Oke, di sini saya mau masuk ke sesi selanjutnya. Boleh nih Hikmah Khaliljah open cam. Kita mau masuk ke sesi komitmen. Jadi seperti kemarin kita berjanji, atau bisa dengan ini, atau gimana terserah bebas kalian, bebas para anggota, bahwa dengan kata yang berbeda ya, saya berjanji saya tidak akan insecure lagi untuk masa depan saya yang lebih baik gitu. Bisa dengan kata-kata yang berbeda yang membuat teman-teman merasa lebih termotivasi dan memegang teguh apa yang teman-teman sampaikan. Boleh nih, ada yang mau menyampaikan komitmennya?
Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, siapa duluan nih? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, saya pilih ya. Ikma duluan, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Ikma Halija akan berjanji dan berkomitmen untuk menghindari yang namanya insecurity dan akan melakukan lebih yang baik lagi dari sebelumnya. Wah, terima kasih Saudari Ikma atas komitmennya pada bimbingan kita kali ini. Selanjutnya, Dia Septi, boleh nih komitmennya. Saya berkomitmen untuk tidak menjadi orang yang insecurity. Terima kasih. Wah, terima kasih Dea atas komitmennya. Selanjutnya nih, Hadirani Lutfiah. Saya Hadirani berkomitmen tidak akan ada rasa insecure dan akan lebih bersyukur. Terima kasih atas komitmennya Saudari Hadirani. Putri Kairunisa, komitmennya? Saya Putri Hanisa Lubis. Saya berkomitmen untuk menjadikan insecure itu sebagai motivasi di dalam hidup saya. Wah. Kembalikan. Wah, terima kasih Putri Kairunisa, keren banget nih. Rahma Solin, bisa? Saya Rama Solin, saya berjanji akan menghilangkan yang namanya insecure. Terima kasih. Wah, terima kasih atas komitmennya kepada semua anggota kelompok pada bimbingan kelompok kita yang ketiga ini. Terima kasih untuk semuanya sudah berkomitmen, sudah memegang apa-apa. Semoga teman-teman bisa memegang apa yang sudah teman-teman sebutkan tadi. Para anggota sudah bisa berpegang teguh pada apa yang telah kalian sampaikan tadi. Baiklah, di sini saya pemimpin kelompok Nur Maimat Tambunan yang telah memandu kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan kelompok kita sudah berakhir. Jadi bimbingan kelompok kita sudah berakhir di sini. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari dapat menjadi pelajaran bagi kita, dapat menjadi motivasi bahwa pengalaman insecure itu bukan hanya aku yang mengalaminya, tapi teman-teman yang lain juga pernah mengalaminya. Yang namanya insecurity. Gitu. Boleh nih kita ke acara yang terakhir, penyampaian kesan dan pesan dari setiap anggota kelompok. Dea, silahkan. Iya, terima kasih. Menurut saya, kesan dan pesannya ya seru sih, bisa dapat ilmu baru dari teman-teman dan juga pemimpin kelompok. Terima kasih. Wah, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya Putri Kairunisa, kesan dan pesannya. Baik, jadi kesannya untuk bimbingan kelompok pada hari ini cukup asik, dengan materi-materi yang dibawakan juga cukup menarik. Teman-teman yang juga excited gitu untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Pesannya untuk kita lebih on time gitu kan, terus juga bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Mungkin itu Oke, aja. terima kasih Putri Kairunisa. Selanjutnya nih Ikma Halija menyampaikan kesan dan pesannya. Baik, kesannya sih menarik. Dan saya juga lebih banyak dapat pengetahuan dari teman-teman yang lain gitu. Cuman sih satu yang kurang di saya, Bu. Kita tuh enaknya tuh bimbingan kelompok tuh dengan tatap muka ya kan, Bu. Karena kalau Zoom gini ada kendala jaringan itu yang membuat kita nggak enak. Jadi ya. Bener banget, banyak banget rintangan ketika kita bimbingannya via online ya. Selanjutnya Hadirani Lutfiah. Ya, terima kasih pada Ibu pemimpin kelompok. Kesannya untuk hari ini, materi hari ini yang dibawakan itu menarik, membuat pemikiran saya pribadi lebih terbuka lagi ke depannya. Kemudian pesannya untuk ke depan, semoga bimbingan kelompok kita lebih seru, lebih asyik, dan materi yang dibawakan juga lebih menarik, sehingga dapat pengetahuan baru.
Terima kasih. Wah, terima kasih Adirani Lutfia. Selanjutnya Rahma Solin menyampaikan kesan pesannya. Kesannya pada pagi hari ini semakin banyak ilmu yang saya dapatkan, apalagi mengenai insecure gitu kan Bu. Terus kalau pesannya itu semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Terima kasih. Wah, bener banget tuh. Terima kasih Rahma Solin sudah menyampaikan kesan-pesannya. Terima kasih untuk semua para anggota sudah menyampaikan kesan-pesannya. Mungkin kegiatan bimbingan kita sudah berakhir pada hari ini, dan kegiatan bimbingan selanjutnya akan dikabari via grup atau via chat kepada teman-teman apakah kegiatan bimbingan kita akan berlanjut atau dengan topik yang sama atau dengan topik yang berbeda, seperti itu. Oke, pesan saya untuk para anggota kelompok, cobalah untuk memahami dan mengubah pola pikir terhadap perilaku insecure yang mungkin dapat merusak masa depan kita kalau kita tetap merasa bahwa hal-hal yang membuat kita insecure itu adalah hal-hal yang nggak dapat kita ubah gitu. Jadi ayo ubah pola pikir kita dan cobalah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Harapan saya semoga insecure ini dengan adanya kegiatan bimbingan ini kita dapat menghindari atau dapat memperkecil ke keadaan atau perasaan-perasaan insecure yang kita alami seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara bimbingan kelompok kita pada hari ini. Selanjutnya kita ada acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya kita masuk ke acara yang paling seru nih. Udah bosan banget ya kan? Berat banget menyampaikan pendapat mengenai insecurity nih. Kita masuk ke sesi game. Ayo dong open cam bagi Hadirani dan Dea. Kita udah mau game nih. Dea? Oke. Jadi di game kita kali ini kita ada yang namanya tebak kata yang mana katanya ini berakhiran E sama R dalam waktu 5 detik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ketika saya tunjuk misalnya ember, Ikma, 1, 2, 3, 4, 5 temukan kata E, R yang terakhir. Seperti itu ya. Kalau lambat kita kasih hukuman mau dia pantun, gombal, atau menyanyi gitu ya. Bisa? Fokus ya. Oke, fokus. Yang berakhiran E sama R ya. Boleh dia pantun, gombal, atau bernyanyi gitu, terserah. Masalahnya kalau gombal sini nggak ada cowoknya ya, nggak ada yang bisa digombal ya. Oke, saya mulai ya. Permainan dimulai. Yang pertama, skuter. Putri Kerunisa. 1, 2, 3, 4. Apa tuh yang berakhiran ER? Ekor. Oh, R itu. Oh, R bukan ER. E sama R. Salah. Salah. Ayo. Berarti Putri Kairunisa nyanyi nih. Nyanyi 1 bait aja. Boleh nih. Sekarang nyanyi ya? Ya, bebas nyanyi apa. 1 bait aja. Nggak apa-apa. Di terakhir ngapa nyanyi ya orang ini? Boleh nyanyi bebas. Manusia kuat juga bisa. Manusia kuat gitu. Atau yang lain. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita
manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Wah, terima kasih Putri Nurmisa Lubis. Selanjutnya nih kita sambungkan ya gamenya. Oke, saya mulai. Apalagi ya yang berakhiran E sama R? Ember. Lanjut nih, Ikmah. Ikmah, E sama R. Apa E sama R? E sama R. Dah, lama kali. Lama. 1, 2, 3, 4, 5. Hukuman. Ikmah mau ngapain? Nyanyi? Pantun? Atau mau gombal? Pantun. Oke, silakan pantun. Oke, baik. Bentar ya, Bu, bentar. Baik. Cek. Bentar ya, Bu, kita hidupkan mic-nya. Silakan. Device is ready to pair. Baiklah, di sini saya akan membawa sebuah pantun, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, masa kamu kesepian? Wah, keren banget ya, totalitas tanpa batas pakai mic. Cocoknya nyanyi nih, karaokean bareng kita di Zoom ini ya. Oke, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir karena udah 2 kali tadi kan. Ini yang terakhir. Kata yang berakhiran ER yaitu apoteker. Dea? E sama R. 1. Desainer. Bener banget, desainer. Tunjuk kawannya, tunjuk temennya siapa? Hader. 1. Blender. Blender. Tunjuk temennya. 1. Rahma. 2. Ekor, Bu. Ekor salah. O sama R itu. Kita E sama R. Insecure. Ada lagi waktu. 1. Insecure. Ya benar banget, insecure. Benar banget sama tema kita. Tunjuk temennya. Ayo tunjuk. Tunjuk Rahma siapa? Ikma. Ikma lagi. Ayo, 1. Printer. Rapper. Oh, benar banget. Tunjuk lagi temennya. Ibu lah, Bu, ikut. Nggak sopan. Parlementer. Hadir. Parlementer. Ayo, hadir. 1. Genjer. Bisa. Genjer. Genjer. Wah, ya. Ayo tunjuk hadir. Ayo hadir, tunjuk siapa lagi? Dea Septi. Dea, ayo Dea. Air. I sama R itu, E sama R, bukan I sama R. Iya kan ngomongnya air, Bu. Oh, air ya, bener banget ya, diplesetin ya. Tunjuk. Iya. Nggak boleh itu, Bu. Siapa? Boleh dong. Siapa? Boleh lah, Tunjuk. Bu. Udah, Bu. Ikma, Bu. Ikma. Speedometer. Sudah. Aduh, udah apa semua ini ya? Udah melenceng dari topik. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Lain kali lagi kita main gamenya karena keterbatasan waktunya. Mungkin lain kali. Terima kasih untuk semuanya telah bergabung di acara kita pada bimbingan kelompok kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Saya akhiri kegiatan bimbingan kelompok